Halo, selamat siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya tentang All New R3 saya. Kalau teman-teman ada lihat video sebelum ini tentang beberapa problem yang saya hadapi di mobil saya. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan setelah saya melakukan klaim ke Suzuki. Jadi yang pertama, kemarin problemnya di persneling ini. Jadi kalau masuk ke gear 3 itu dia tidak bisa smooth ke depan seperti ini. Oke. Nah, setelah saya bawa ke beres, mekaniknya langsung bongkar, ini dibongkar. Di dalam sini, di bawah sini itu ternyata ada settingan untuk tongkatnya. Jadi mekaniknya tinggal setting sebentar, untuk persnelingnya sudah normal kembali. Jadi ini sudah sembuh, nggak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya tentang getar di area jendela depan ini. Ternyata di dalam ini door trim itu kan ada beberapa kayak baut plastik gitu ya. Jadi itu agak ringkih. Jadi dia nggak begitu bagus dia untuk perekatannya. Jadi sama mekaniknya itu diganjel dengan lakban bolak-balik yang busa itu yang agak tebal gitu. Jadi setelah itu dilakukan, ditambal begitu, kayak diganjel gitu, suaranya hilang. Jadi kemarin kan ada suara di jendela ini, jadi suara getar kaca seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang limbung. Jadi kalau speed 80 ke atas itu sangat berasa sekali limbungnya. Jadi mobil itu kayak rasa-rasa inilah kena ombak kalau naik kapal gitu ya. Jadi rasanya agak buang kiri kanan gitu. Jadi di bengkel itu mekaniknya langsung melakukan spuring ulang ya. Jadi setelah di spuring itu sudah nggak ada lagi limbungnya. Jadi mobil ini sudah normal kembali untuk masalah kestabilan di speed tinggi. Yang selanjutnya masalah head unit ya. Jadi sebelum serah terima itu memang head unitnya bermasalah, hang di logo Suzuki. Jadi di sini ada logo Suzuki, ini nggak bisa diapa-apain. Kemudian itu langsung mereka sarankan untuk diganti. Jadi setelah beberapa minggu menunggu, ini sudah diganti, sudah dapat HU yang baru. Tetapi 1 minggu yang lalu problem yang sama terjadi lagi dengan head unit ini. Jadi dia stuck hang di logo Suzuki. Tapi sebenarnya kalau saya lihat itu masalah di OS-nya. Jadi head unit ini itu dia menggunakan OS Android. Jadi pas dia stuck di logo Suzuki gitu hang, kita biarin aja. Jalan aja gitu, kita biarin. Nanti beberapa menit atau sekitar 25 atau 30 menit dia akan nge-restart sendiri. Jadi pas dia nge-restart itu ada logo Android, logo Androidnya itu lagi kayak proses begitu. Jadi ini head unit untuk NIK 2020 itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ini sudah lebih besar, dia kalau nggak salah ini ada sekitar 8 atau 9 inch ya. Dan ini mereknya bukan JVC. Saya kurang paham ini mereknya apaan, tapi yang jelas ini bukan JVC. Oke, ini sudah diganti tapi problemnya baru sekali aja kemarin itu mengalami hang yang sama. Tapi setelah 30 menit atau sekitar 25 atau 30 menit dia nge-restart dan normal kembali. Jadi bisa dipakai lagi. Kemudian yang selanjutnya masalah karet yang saya sebutkan yang di luar itu ya, karet jendela. Ini saya keluar dulu. Jadi sebelumnya saya sebutkan karet ini longgar di bagian sini ya. Nah ini setelah diganti, ini sudah cukup rapat. Jadi ini sebenarnya tidak dilem, jadi ini nggak ada lem di sini. Ini modelnya knockdown gitu, jadi modelnya tarik lepas, jadi nggak ada perekat, nggak ada lemnya di sini. Jadi setelah diganti ini sudah oke bentuknya. Kalau sebelumnya itu agak lebar dia di sini. Ini ya. Jadi ini nggak dilem. Jadi sebelumnya saya bilang ini agak lepas gitu, memang seperti itu untuk karet yang di sini. Ini modelnya dia hanya dipasang begitu aja, jadi nggak ada lemnya. Nah ini sudah diganti dan untuk keregangannya itu sudah normal, nggak ada masalah. Oke. Nah untuk proses klaim saya keseluruhan, saya nggak ada menghadapi kendala, cukup lancar. Pelayanan di beres juga cukup bagus, mekaniknya juga cukup baik-baik ya. Apa yang saya keluhkan mereka langsung cek dan coba setting kembali. Untuk proses klaim problem kita itu sebenarnya kita bisa langsung ke beres atau ke bengkel.
kita bisa telepon Halo Suzuki, dan yang selanjutnya kita bisa chatting di website Suzuki. Jadi ada beberapa macam cara untuk kita melakukan proses itu. Kalau teman-teman misalnya menghadapi kendala di salah satu bengkel gitu, misalnya kita klaim kemudian agak kurang respon bengkelnya atau beresnya, disarankan untuk pindah ke bengkel lain aja. Karena setiap beres atau bengkel itu pelayanannya beda-beda. Jadi cari aja bengkel yang lain, coba disampaikan. Kalau tetap kurang responsif atau kurang mendapat perhatian gitu, langsung aja telepon ke Halo Suzuki atau chatting aja di website Suzuki. Nanti di sana problem kita sampaikan, nanti itu akan di-record langsung di sana, dan mereka akan langsung koordinasi ke beres yang akan kita tuju. Contohnya seperti problem saya ini kemarin, saya langsung chatting di website Suzuki, saya sampaikan semua problemnya. Mereka udah punya sistem kayak ticketing system gitu, jadi semua problem mereka masukin ke sistem dan itu semua ke-record. Jadi nggak berapa lama saya langsung dihubungi oleh CS-nya, problemnya apa saya jelaskan, kemudian saya mau ke beres mana, nanti mereka langsung yang menghubungi beres tujuan saya itu atau bengkel tujuan saya. Misalnya saya mau ke bengkel A, nanti Halo Suzuki-nya yang menghubungi bengkel A kalau saya akan mau ke sana untuk melakukan perbaikan. Jadi selama proses klaim itu nanti Halo Suzuki akan menghubungi secara rutin. Apakah kita sudah melakukan pergantian atau apakah kita sudah ke bengkel, apakah masalah kita sudah selesai. Kalau belum, nanti akan ditanya kembali kapan kira-kira masalah ini bisa selesai, seperti itu. Jadi intinya untuk masalah yang saya hadapi semuanya sudah clear, sudah tidak ada masalah ya. Hanya satu aja nih PR-nya nih, ini masalah HU ini. Menurut saya masalah HU ini itu masalah di OS-nya ya. Mungkin customize Android-nya masih kurang sempurna dari vendornya. Oke teman-teman, demikian dulu videonya. Semoga pengalaman saya bermanfaat buat teman-teman yang sudah menggunakan All New R3 atau yang ingin mengambil unit All New R3. Jika ada yang kurang lebih saya mohon maaf. Jika teman-teman mau sharing silahkan komen di komentar ya. Demikian, terima kasih, bye bye.